Di dalam lanskap perang modern, ada senjata yang namanya selalu hadir di balik berita tentang serangan jarak jauh Rusia terhadap Ukraina. Bentuknya ramping, bergerak cepat, dan meluncur dari peluncur bergerak yang tak pernah lama berada di satu titik. Namanya Iskander-M. Bagi Ukraina, ini bukan sekadar rudal balistik jarak pendek, tetapi ancaman strategis yang mampu mengubah peta perang hanya dengan beberapa tembakan terukur. Iskander-M adalah sistem rudal balistik jarak pendek buatan Rusia yang memiliki jangkauan operasional antara 500 hingga 700 km. Kecepatan terbangnya mencapai Mach 6-7 dengan lintasan yang dapat dimodifikasi untuk menghindari radar dan pertahanan udara. Hulu ledaknya bervariasi, menyesuaikan tujuan operasi, high explosive fragmentation untuk menghancurkan pasukan terbuka atau struktur ringan, cluster munition untuk menyerang area luas seperti lapangan udara atau konsentrasi pasukan, thermobaric warhead untuk efek ledakan dengan suhu dan tekanan tinggi di area tertutup, penetrator warhead untuk membobol bunker atau fasilitas bawah tanah. Sistem ini didukung kendaraan peluncur berpenggerak 8x8 dengan kemampuan shoot and scoot, menembak lalu segera berpindah untuk menghindari deteksi dan serangan balasan. Persediaan Iskander Rusia diperkirakan ratusan unit dengan puluhan peluncur siaga di berbagai lokasi strategis. Sebagian besar ditempatkan di wilayah yang memberi akses jangkauan hampir ke seluruh Ukraina. Rusia jarang mengandalkan Iskander secara tunggal. Serangan biasanya dilakukan dalam kombinasi dengan rudal jelajah seperti Kaliber atau KH-101 dan drone kamikaze seperti Grand 2. Pola ini bertujuan untuk membebani sistem pertahanan udara Ukraina melalui serangan berlapis. Serangan Iskander telah meninggalkan dampak besar terhadap infrastruktur Ukraina, transportasi, penghancuran jembatan strategis, jalur kereta, dan simpul logistik memperlambat pergerakan pasukan dan distribusi barang. Energi, pembangkit listrik, gardu induk, dan jaringan distribusi listrik menjadi target untuk melemahkan daya tahan kota-kota besar. Industri militer, gudang amunisi, fasilitas produksi senjata, dan pabrik bahan bakar sering menjadi prioritas. Selain kerugian material, efek psikologisnya cukup dalam. Warga sipil hidup di bawah ancaman yang tidak terduga karena Iskander dapat meluncur dari jarak ratusan kilometer tanpa peringatan panjang. Jika dianalisis dari lokasi-lokasi terdampak, Rusia tampaknya memprioritaskan wilayah industri timur untuk melemahkan kemampuan produksi militer Ukraina, jalur pasokan senjata dan amunisi dari barat, pusat komando dan kontrol militer untuk memutus komunikasi. Berdasarkan pola ini, area strategis di timur laut dan utara Ukraina berpotensi menjadi fokus serangan berikutnya, terutama yang berdekatan dengan jaringan logistik utama. Menghadapi Iskander adalah tantangan berat bagi pertahanan udara Ukraina. Kecepatan tinggi, kemampuan manuver, dan lintasan variatif membuatnya sulit dicegat. Sistem seperti Patriot, NASAMS, dan Iris-T memang berhasil mencegat sebagian rudal, namun efektivitasnya menurun jika Iskander diluncurkan bersamaan dengan ancaman lain. Selain itu, biaya intersepsi sangat tinggi, menciptakan dilema antara mempertahankan stok rudal pertahanan atau melindungi target vital.
Penggunaan Iskandar tidak hanya bersifat militer, tetapi juga politis. Setiap serangan terhadap infrastruktur sipil memicu kecaman internasional dan memperkuat dukungan luar negeri bagi Ukraina. Namun bagi Rusia, keberadaan Iskandar adalah pesan tersendiri. Kemampuan untuk menyerang sasaran penting, kapan saja memberi mereka posisi tawar dalam perundingan atau tekanan diplomatik. Intensitas penggunaan Iskandar juga menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas produksi jangka panjang Rusia. Meski memiliki cadangan besar, setiap peluncuran menguras stok yang tidak mudah diganti dalam waktu singkat. Dari sudut pandang militer, Iskandar adalah alat deep strike, menyerang jauh ke belakang garis musuh untuk memutus rantai suplai, merusak koordinasi, dan mengacaukan logistik lawan. Dengan menghancurkan infrastruktur kritis, Rusia berupaya menciptakan efek domino. Pasukan di garis depan kekurangan suplai, komunikasi terganggu, dan moral pasukan lawan menurun. Strategi ini tidak hanya mengandalkan kekuatan tembakan, tetapi juga efek psikologis jangka panjang. Iskandar M bukan hanya rudal balistik jarak pendek biasa. Ia adalah kombinasi dari teknologi presisi, fleksibilitas misi, dan strategi tekanan psikologis. Selama peluncur-peluncur ini tetap aktif di posisi strategis, Ukraina akan terus menghadapi ancaman yang sulit diprediksi. Perang modern membuktikan bahwa jarak bukan lagi perlindungan, dan ancaman bisa datang dalam hitungan menit. Pertempuran jarak jauh ini akan terus menjadi salah satu faktor penentu jalannya perang, baik di medan tempur maupun di meja perundingan. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.